yang anak gue minta, ya gue support kalau itu di hal-hal yang positif gitu. Anak gue yang sulung tuh ya main kuda, latihan kuda ya. Panah. Latihan kuda di tempat Nabila Syakib, panahan. Semua, pokoknya kalau apapun yang hal positif, mau mahal sampai ratusan juta juga gue beliin. Itu alat panahannya, itu harganya nggak main-main loh. Harganya tuh. Namanya ibu ya, apalagi kan gue nggak pernah panahan dulu. Zaman dulu mana ada sih panahan, mana ada sih berkuda mana ada sih, nggak ada. Makanya gue pengen ketika gue punya anak tuh ya, anak gue kalau bisa ya melakukan hal-hal sunnah Rasul, ya kan, panahan kan Rasul banget tuh kan, berkuda gitu. Gue pengen tuh anak-anak gue tuh bisa tercatat gitu namanya di negara gitu. Oh, mengharumkan negara, ikut lomba-lomba panahan, ikut lomba-lomba berkuda gitu. Gila ya, gue sama anak orang aja gue sayang. Kalian tahu nggak? Gue tuh punya anak asuh tuh, ya Allah, sayang aja. Selama ini tuh gue selalu ngomong sama mereka, jangan dikasih tahu ya, jangan dikasih tahu gitu. Kalau nggak mah mereka udah pada speak up kali, anak-anak asuh gue tuh. Apalagi kayak pesantren-pesantren, panti asuhan yang gue kalau ngomong gini nanti dibilang, aduh jumawa deh, aduh sombong deh, kayak gitu-gitu. Gue sama anak orang aja gue sayang banget, apalagi sama anak sendiri. Bayangin aja, itu anak kalau gue pocelin udah habis kali. Gak ada. Kalau seorang ibu marah, apalagi single parent, ya semua ibu kayaknya di dunia ini pernah marah deh. Kayaknya bukan cuman gue deh. Kayaknya tuh seolah-olah tuh kayak cuman gue doang yang marah sama anaknya. Gue bingung. Kayaknya semua ibu di dunia ini pernah marah deh. Mak gue aja marah sama gue. Gue bukan ditabok lagi sama mak gue, dilempar pakai apa tuh yang buat ngerendam cucian, ember, sampai pecah di kepala gue. Biasa aja. Biasa. Trauma apa? Trauma diapain? Kalau trauma itu nggak bersosialisasi sayang, lah dia kan keluar. Trauma apa? Kalian tuh jangan seolah-olah kayak 24 jam tinggal sama gue gitu, sampai bisa mengarti-artikan hal-hal yang gue pun nggak tahu trauma apa. Nah, dia tuh anak perasaan di sini adem-adem aja. Trauma apa? Trauma apaan? Apa gue pasung? Gue apain kalau gue bingung kalau trauma tuh trauma gimana nih, coba kasih tahu deh. Mungkin gue sebagai orang tua masih belum bisa jadi orang tua yang seutuhnya kali ya, mohon maaf ya, tapi gue nggak pernah kayak gimana gitu. Dan kalau memang terjadi kekerasan itu anak, kayaknya gue kan lebih sering di luar ya, pintu rumahnya nggak pernah dikunci kalau pagi atau siang nih, kan bisa kabur tuh ke polsek deket banget tuh. Kan gue udah tinggal di rumah ini 4 tahun, pasti udah ada luka-luka lebam apa segala macam. Apalagi kan katanya dia suka live ya kan. Kalian lihat nggak lebam-lebam? Yang ada kalian lihat goresan di sini kan. Nah kalian tanya tuh, dulu tuh sering nanya kan Mail ya, ini kenapa kak kok ada goresan gitu kan. Dan dia nggak pernah mau jawab, itu jatuh dari lantai 3, loncat saat gue lagi di Swiss gitu. Jadi gue tuh bingung kalau kalian ada yang ngomong, ibu yang jahat gimana nih? Kalau gue jahat, anak gue nggak ngapa-ngapain dong. Sekolah, les bahasa Inggris di Kemang, bimbel di Kemang, les piano, les panahan, les berkuda. Lah dia kan ini dance. Dia yang mau dance di gimnastik gancit. Kegiatan dia banyak. Kalau dia trauma atau dia pernah mengalami siksa, lah saat dia keluar les itu kan gak sama gue, kan dia bisa ngomong ke orang-orang, mak gue begini, mak gue begitu. Kecuali dia didekem, dikurung, gak ada yang tahu kehidupan anak gue, gak bisa kelihatan kamera, gak kelihatan siapa-siapa. Nah mungkin bisa jadi. Lah ini kan dia bersosialisasi setiap hari tuh dia pasti jadwal keluar rumah tuh ada, entah dia gimnastik lah, dance apa,
Dance apa yang di gimnastik? Latihan dance dia. Gym. Iya, Rockstar Gym yang di Iya. Kancil. Dia latihan dance pokoknya. Latihan dance. Berkuda. Bimbel di Kemang. Bahasa Inggris, English First di IF Bintaro. Terus panahan di Itu di- Markas Abri Ini Ragunan. di Ragunan. Berkuda di tempatnya Nabila Sakib Depok. di Depok. Terus gimana? Kasih gue penjelasan. Trauma disiksa di bagian mana? Itu anak kan bukan Loli itu anak yang pinter. Dia IQ tertinggi di sekolahnya saat di Indonesia ya. Dia pasti kalau dia mendapatkan penyiksaan, dia udah ngoceh keluar atau enggak dia kabur ke polisi. Kan dia suka nonton tuh kadang-kadang di TV kan, anak dipukulin kabur ke kantor polisi. Ya kan gampang. Polsek di sini tinggal jalan kaki. Ya kan? Jadi kalian tuh jangan termakan oleh omongan anak kecil yang seolah-olah tidak pernah bahagia gitu. Dia bilang kan dia tidak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Emang gue milih anak mana yang mau gue masukin ke rahim? Enggak. Tapi harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Allah meniupkan janin itu di perut gue, makanya gue jaga. Coba kalau dia ada di rahim orang lain, mungkin pertama sudah digugurin, kedua mungkin kehidupannya tidak sebagus ini. Ya kan, bisa jadi ya, ini bisa jadi Ini. ya, Terjamin hidup. bisa jadi ya, mungkin dia masuk ke rahim, mohon maaf ya, pemulung, atau dia masuk ke rahim dari keluarga yang kurang mampu. Ayo, beruntung dia masuk ke rahim gua. Kenapa? Gua tidak menggugurkan kandungan. Gua tidak pernah meminta bantuan kepada mantan suami gue untuk membesarkan anak, untuk menyekolahkan anak, untuk memberikan fasilitas. Loli dari kecil itu naiknya bisnis kelas. Si Aska aja sama Arkana pernah ngerasain ekonomi. Loli nggak pernah ekonomi kelas. Loli nggak pernah. Fotonya masih ada di handphone. Itu anak nomor 1 itu, Masya Allah banget, nggak pernah naik bis ekonomi kelas, nggak pernah dia ngerasain duduk di, nggak pernah Loli masuk ngerasain ekonomi kelas, nggak pernah. Dia tuh anak paling beruntung karena jaraknya Loli sama Aska berapa tahun nih? Aska kan 9 tahun ini, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 tahun, 6 tahun, jaraknya 6 tahun sama Aska, jauh banget. Jadi dia tuh merasakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi gue bingung kalau nggak bahagia tuh gue sampai keliangan sendiri gitu. Nah, kalian jangan ngatain Mail babu. Mail bukan babu, dan Mail nggak pernah terima uang dari gue. Kalaupun gue mau kasih Mail duit, ya itu karena dia misalkan Mail, gue lagi nggak bisa jemput Aska sekolah nih gitu, tolong ya jemputin pakai mobil ini misalkan di rumah. Nah, dia jemput ya sebagai tanda terima kasih kan, ya namanya manusia, dia udah ngeluarin waktu ya kan, ya gue kasih isi bensin, gue kasih jalan buat Mail nih buat pulang ya, naik Grab segala macem gitu. Ya mau 7 tahun kek, mau 6 tahun kek, terserah aja netizen ya. Pokoknya jaraknya anak pertama sama anak kedua itu jauh ya. Jadi anak gue yang pertama itu ya, itu merasakan kasih sayang yang begitu luar biasa. Apalagi dia cucu pertama satu-satunya perempuan. Wah, semua sayang, gak ada yang gak sayang. Itu anak jatuh aja, kalau bisa jangan lecet gitu. Jadi jangan pernah bilang tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Memang betul, mana ada sih anak bisa milih dilahirkan dari rahim siapa? Enggak. Cuman seberapa beruntungnya nanti itu anak yang ada di rahim seorang ibu. Ya, apakah ibunya mau berusaha ya membesarkan anaknya, memberikan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, kehidupan yang baik. Nah, tinggal bagaimana seorang ibu ini aja yang merawat gitu. Kalau anak mah terima beres, masuk ke perut, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lahir. Ya, dari lahir, dirawat lagi,
lo anak gue yang pertama itu ya, dia itu AC eksklusif sampai 2 tahun setengah. Tuh, saking gue sayangnya sama anak. Jemput aja, jemput. Kalian aja yang jemput. Gue udah kirim tiket kok. Kalau lu aja yang jemput, Randit. Enak aja lu jemput anak lu. Sopan kalau ngomong sama orang. Kalian aja yang jemput. Kalian kan yang heboh. Ya kalian yang jemput aja, patungan gitu. Kalau saya sudah ngirimin tiket. Gitu, sudah ngirimin tiket, semuanya, penjemputan, apa segala macem. Pokoknya dia naik pesawat dengan selamat, pulang sampai Jakarta, udah dijemput lagi nanti di Jakarta. Jadi ngapain harus ke sana? Gitu kok. Gimana ya ngomongnya? Itulah makanya susah ya, soalnya generasi Z ya. Gen Z. Gen Z itu kita ngomel sedikit aja dibilangnya benci. Kita ngomel sedikit aja dibilangnya marah. iPad diambil ngambek. Handphone diambil ngambek gitu. 24 jam nongkrong nonton TV. TV-nya diambil, remote-nya diumpetin, marah. Jadi bingung gitu. Kalau zaman sekarang punya anak nggak bisa marah, nggak boleh marah. Harus diturutin aja, mau itu yang baik ya, mau itu nggak baik harus turutin, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gue tetap menjunjung tinggi menjunjung tinggi bukan apa yang pernah orang tua gue lakukan ke gue. Kalau gue mah gitu, karena anaknya bapak gue jadi semua, nggak ada yang nggak jadi semua, dan tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah ada yang minta-minta, nggak pernah menyusahkan orang lain, pekerja keras semua gitu. Gak bisa, gue akan terapkan apa yang keluarga gue terapkan. Dan itu akan gue terapkan juga ke anak gue. Mudah-mudahan nanti anak gue dewasa akan menerapkan hal yang sama. Itu aja sih. Karena yang diterapkan itu tidak ada hal-hal yang negatif. Namanya anak masih sekolah, kewajibannya apa? Coba gue tanya. Belajar kan? Ya udah belajar. Mau nonton TV, ada waktunya. Mau main gadget, ada waktunya. Apalagi gadget sekarang isinya cembewew semua kan, LGBT lah, cowok sama cowok pacaran lah, cewek sama cewek pacaran lah, ngerti nggak? Jadi semua di sini semua anak gua kalau mau main handphone itu ditungguin, mau main iPad ditungguin, nggak ada yang dilepas tuh, nggak ada. Ada dilihat dipantau. Ini Aska, misalkan ini anak gue yang pertama ya, dia main handphone, yang sebelahnya gini. Harus gini, kalau nggak boleh main handphone. Kadang di belakangnya. Mau suka, mau nggak suka, terserah. Gua mah nggak peduli orangnya. Lu mau main handphone, boleh, tapi di sebelah harus ada orang. Gitu. Kalau misalkan gue lagi di rumah, gitu, ya ada gue di sebelah. Nggak bisa, kalau nggak usah main. Pilihannya begitu.